ngrungokken rina wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Balik lagi di podcast Cerita Wengi bareng gue Kohar. Gua Mas Dan. Masih tetap Mas Dan ya. Ya dong. Kita sampai di episode kelima Mas Dan. Buset. Cepet banget sih. Iya. Aduh. Berarti bagus dong. Bagus. Berarti jalan terus ya. Oke, sip. Gimana? Dari kelanjutan yang cerita kemarin. Kemarin kan Serenggi ya. Iya. Nah, sekarang udah lu dulu aja. Berarti Mungkin kan lu kemarin mungkin lu sekarang udah cerita. ada kita dapat cerita dari teman gue nih. Dia email sekarang nih. Dia kirim email. Tunggu dulu dong. Ah. Biasa sebelum itu kita Ya, itu kan berarti kan persiapan kita dong nanti ya. Ngucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah Iya. dukung channel kita, yang udah subscribe, udah like, udah komen. Pokoknya Di-share ya, jangan lupa ya. dukung Biar terus, dukung Teman-teman terus kalian tahu channel kita, kita. biar bisa berkembang makin gede ya. Siapa tahu aja teman-teman yang punya cerita horor atau pengalaman horor, Benar. boleh di share ke kita ya. Di mana? Lewat IG kita di podcast Cerita Wengi atau email ya ke podcastceritawengi@gmail.com. Oke. Langsung aja kirim. Insya Allah kita bacain gitu Mas Dan. Iya, bacain di sini tentunya ya. Pasti dong. Kalau mau datang di sini jadi narasumber kita juga nggak apa-apa. Terima kasih banget tuh kalau misalkan sekalian mau. Kalau kita datang ke tempat dia, Boleh, nggak tempat apa-apa. teman-teman yang punya interest yang sama di bidang horor-hororan ya. Iya, Perhantuan gitu ya. perhantuan nggak apa-apa. Kita samperin. Ya, Udah. boleh. Oke. Pokoknya dukung terus channel kami ya pokoknya. Iya. Ya lanjut. Oke, sebelum mendengarkan, baiknya kalian pasang headset kalian dulu dan selamat mendengarkan. Oke, kita mulai di cerita ini ya, teman kita ya Mas Dan. Oke. Dia kirim email nih. Tapi dia minta disensor namanya. Nggak apa-apa. Mungkin privasi. Bisa kita sampaikan ya namanya. Namanya ganti juga nggak apa-apa. Iya, nggak usah deh. Nggak usah. Dia nggak mau. Tit kayak gitu aja pokoknya. Iya dong. Oke. Ini judulnya Arwah Bocah Tenggelam di Sungai Mas Dan. Sian. Ceritanya ini di sebuah desa di kota Pemalang, Jawa Tengah. Pantura berarti ya. Pantura. Kalau boleh tahu di sungai mana itu? Ya nggak tahu deh. Nah, Mungkin di sekitar situ ada sungai. sungai. Soalnya kan di daerah Pemalang kayak gitu ada sungai yang emang terkenal angker lah pokoknya. Sungai dan jembatan. Dulu juga sempet kan ada salah satu stasiun TV yang ngeliput Nayangin itu. sungai itu kan. Itu kejadian bermula saat 3 anak kecil seumuran TK nih Mas Dan TK. bermain layangan di tepi sungai. Jadi ya sebut aja mereka Tono, Adi, dan Budi. Dia sebut begitu ya. Bertiga berarti ya. Ada 3 anak nih. Memang orang tua mereka tuh lagi di kebun sekitar situ, kan ada bantaran ya. Bantaran sekitar sungai kan ada ya. Ya buat teman-teman yang nggak tahu bantaran itu, bantaran itu dataran, dimana dataran itu luas. Nah, bawahnya itu sungai ya, seperti tanah lapang lah, yang perbatasan antara tanah Dan sungai, air ya? kayak gitu. Ya. Itu kalau di tempat kami namanya bantaran. Nggak tahu deh kalau di tempat yang lain. Jadi waktu itu kan mereka lagi main layangan ya. Nah, si Tono ini main layangan sambil mundur-mundur, kan biasa kan yang main layangan kan mundur-mundur ya, sambil tarik ulur gitu ya. Nyari angin kayak gitu. Nyari angin. Nah, si Tono ini kan karena mundur ya, dia kepleset masuk ke dalam air.
Jatuh berarti. Nah, berarti jatuh Heeh. ke apa? Ke jungkel gitu ya. Kepleset Kepleset masuk. masuk ke air. Nah, si Budi sama si Adi ini panik. Langsung samperin orang tua mereka yang tadi di bantaran itu kan, yang di berkebun itu kan. Nah, si Tono ini kan karena masih kecil ya, ya pasti nggak bisa berenang dong, cuma bisa tolong itu kan. Iya. Nah, si Adi samperin kan tuh orang tua yang ada di sekitar situ kan, Iya. minta tolong. Sampailah beberapa warga sama orang tuanya ini, orang tua si Tono kan. Berarti itu yang dua itu nggak Nggak ikut bisa. masuk ke air ya? Nggak bisa dong, kan masih TK. Masih TK. Iya. Cuman bisa lari minta tolong berarti ya. Nggak bisa. Nah, kan udah sampai tuh ada beberapa warga ya. Terus ada yang mau nolongin, tapi nggak bisa dong. Maksudnya kan ada yang di situ, cuman dia nggak bisa berenang. Orang-orang di situ. Nah, singkat cerita, tim SAR didatengin tuh sama beberapa bantuan, termasuk warga. Tapi tetap aja Mas Dan sulit. Soalnya mungkin udah ketarik sama arus ya. Kan di situ deras katanya. Nah di situ kan ada warga nih yang biasa cari pasir. Oh iya. Ceritanya. Dia datang dan diminta buat nyelam. Nah, si warga ini dia kan udah nyelam tuh, masuk ke air. Dia kaget Mas Dan. Lihat ada cekungan yang cukup besar di bawah tanah bibir itu, Di bibir sungai, sungai itu. Dia lihat ada kayak cekungan. Berarti masuk ke dalam kayak gitu ya? Iya, kayak gua itu ya. Kayak gua. Nah, Berarti kayak apa ya? Ya pokoknya ada gua di bawah itu ya. Tanah itu ya. Yang di dalam air. Dia kaget kan? Nah, tiba-tiba dia minta tolong. Minta tolong diangkat karena ada yang kayak narik kakinya dari bawah. Si warga yang nyemplung itu tadi yang mau nyelamatin itu. Dia minta tolong. Kaki saya ada yang narik gitu ya dari bawah. Terus dia diangkat kan sama orang-orang. Nah, di kondisi itu kan bingung semua ya, mau ngapain. Ada seorang bapak ya. Dia bisa disebut orang pintar lah ya. Pintar. Sesepuh kayak gitu ya. Mungkin ya. Orang yang tahu gitu ya. Iya. Dia tahu, terus dia mendekati itu bibir sungai. Dia kayak apa ya? Ritual. Komunikasi lah. Komunikasi sama si penunggu sungai ini. Iya. Nah, habis komunikasi itu dia bilang kalau yang harus nolongin anak ini, si Tono ini harus bapaknya sendiri. Jadi itu ya, harus nggak mau orang lain yang nyelamatin ya. Harus si bapaknya Tono sendiri. Nah, si bapaknya ini dipanggil lah sama warga. Tapi kata si orang pintar ini bisa diambil ntar malam. Mestinya kan itu kejadian siang. Bisa diambil ntar malam. Itu. Dan harus bapaknya. Itu maksudnya apakah anak itu akan keluar dari dalam air atau bapaknya ngambil di dalam air itu apa gimana itu? Berarti si bapak ini harus nyemplung ke air, nyelam kan? Masuk. Buat ambil si anak ini. Berarti ambil di bawah air berarti ya. Nah, dia kan katanya si bapaknya nggak bisa berenang. Udah kan, bingung kan jadinya. Nah, udah tuh sekian berapa hari kan tim SAR tetap berusaha nyari ya. Udah bapaknya nggak bisa berenang kan, jadi nggak ada yang bisa nolongin kan. Tim SAR bantuin segala macam. Udah beberapa hari kan pasti udah nggak ada hasil, ditarik dong bantuan. Udah suruh bubar kan, udah diklasin aja kan gitu. Nah, selang beberapa hari itu di suatu malam nih, sekitar jam 10 malam, katanya ada warga lewat jalan yang menuju ke kali, menuju sungai. Dia dengar kayak tangisan anak kecil, Mas Dan. Jadi dia dengar tangisan anak kecil sambil
panggil nama orang tuanya. Berarti ini anak kecil belum sempat ketolong ya berarti? Berarti kan belum keangkat selama ya? itu belum ada hasil tuh tim SAR sama warga. Mungkin udah kehanyut kali ya. Iya, hanyut ke bawah arus mungkin ke apa? Ketarik. Muara kayak gitu kan. Ketarik arus apa gimana ya. Nah katanya suatu malam itu ada warga kan lewat jalan kecil menuju sungai itu. Iya. Dia dengar kayak anak kecil nangis, pilu banget. Dia kayak dengar bapak itu. Ya kayak anak kecil. Ya manggil orang tuanya gitu. Iya, biasanya kan ditinggal orang tuanya, nyari orang tuanya kan kadang nangis kayak gitu ya. Benar. Itu malam-malam itu. Malam-malam katanya jam 10, ya sekitar 10, 11 mungkin ya. Nah, si warga tuh ada tangisan anak kecil. Bingung ya. Carilah, tapi nggak ada katanya. Dicari nggak ada, dia lari tuh, takut kan. Iya. Takut dah. Nah ternyata yang ngalamin itu bukan sekali 2 kali. Bukan satu orang, 2 orang berarti ya. Ada beberapa kejadian yang dialami sama warga lain. Jadi beberapa orang dengar. Berarti selama itu anak belum ketemu ada kejadian itu berarti ya. Nah si warga itu jadi curiga ya. Ini siapa? Kok ada anak kecil? Apa mungkin itu yang kemarin korban tenggelam? Soalnya kok sama-sama anak kecil gitu ya. Iya. Toh dia belum ketemu kan. Nah sampai warga situ kegiar kan, nggak berani kalau udah jam 10 ke atas tuh keluar rumah. Jadi mencekam lah di sekitar tempat itu. Nah selama beberapa hari itu si warga tuh akhirnya kayak tahu gitu Mas Dan, ini kenapa kok bisa sampai seperti itu kayak gitu. Nah ternyata dicurigai ayahnya si Tono ini kayak melakukan perjanjian sama iblis. Oh, berarti kayak apa ya? Mungkin timbal balik kayak gitu ya? Nggak tahu. Apa mungkin punya hutang sama itu makhluk gitu yang mungkin ayahnya? Nah, beberapa minggu kemudian kan warga kayak curiga ya. Ini kenapa? Terus dicurigailah ayah si Tono ini. Katanya ayahnya tuh kayak melakukan semacam perjanjian sama iblis yang ada di sungai itu Mas Dan. Dia tuh nggak ngasih tumbal di hari anaknya itu tenggelam. Berarti semacam pesugihan berarti. Nggak tahu, mungkin pesugihan atau mungkin ilmu kebal atau kesaktian atau apalah ya, kayaan. Nah itu jadilah mungkin anaknya dari apa? Jadi ya imbalan. Tuker gitu ya, ditukar lah. Bayaran. Nah, tapi kita nggak tahu sih apakah itu memang ya murni kecelakaan atau memang dari Sistem akibat faktor X ya. Ya akibat dari dia melakukan perjanjian itu ya. Nah selama itu katanya nih di sini tertulis ibunya si Tono ini pernah mimpi datengin si anaknya. Dia bilang, "Ibu, udah nggak usah khawatir, di sini aku udah seneng. Ibu ikhlasin aja saya gitu ya." Nah, katanya itu. Katanya ibunya itu sampai dapat gangguan psikis, semacam apa ya, stres lah. Iyalah, namanya orang tua ya. Kan kehilangan anak. Nah itu gitu. Dia sampai anggap sebuah boneka ya, itu dipakein baju, di timang-timang, ya kayak anak kecil biasa lah ya, sampai gitu Mas Dan. Wajar lah seperti itu. Nah ini ibunya kan kasihan ya. Nah tapi udah selama beberapa tahun ya berlalu, ya pasti kejadian kan nggak bakal terlupakan ya sama warga situ ya. Sekarang ibunya katanya udah pisah sama bapaknya. Berarti si anak ini, maaf, jenazahnya belum ketemu sampai sekarang berarti ya? Berarti di sini nggak itu ketemu. Kasihan banget berarti. Berarti berapa lama ya? Mungkin di sini nggak diceritain tahun berapa sih. Tapi dia
hilang, hanyut, nggak ketemu, dan katanya itu dari tuker perjanjian itu. Ya mungkin apa ya, orang tuanya juga kurang pengawasan lah dalam mengawasi anak mungkin ya buat pelajaran orang tua yang lain ya. Kalau misal punya anak kecil kayak gitu kan, jangan terlalu dibiasain apa ya, main sendiri lah, pokoknya tetap diawasin lah. Berarti apa, lost control ya? Maksudnya nggak keawas ya. Tapi kalau di sisi spiritual apa di sisi horor ya bisa aja itu ya. Jadi tapi untuk yang di luar konteks itu kan tetap aja sebagai orang tua harusnya bisa lebih ekstra ngawasin anaknya. Kadang yang rumahnya di samping jalan raya kayak gitu kan, kadang anak main bolanya lari ke jalan, anaknya ngejar ke jalan, ya, ada motor, nah kayak gitu kan. Apalagi ya. itu udah ketahuan sungai kan, harusnya kan pasti kan gede kan. Jangankan anak kecil, kadang orang yang udah dewasa, udah gede aja. Ya tadi kan kayak bapaknya kan nggak bisa berenang kan. Kalau masuk pasti anyut. Apalagi itu anak kecil yang udah tahu, notabene itu kan pasti belum bisa berenang. Ya kalau bisa pun kan dia nggak bisa ngelawan arus pastinya. Kayak gitu. Tapi yang paling ngeri sih itu ya, nangisnya itu tiap malam ya. Iya. Itu nggak tahu arwah yang arwah si anak atau jin yang menyerupai ya. Sampai bolak-balik di sekitar sungai, nangis pilu katanya. Soalnya rumah gua kan belakangnya kan sungai. Nah, sungai itu yang gua sebutin tadi, yang pernah ada salah satu stasiun TV yang meliput di situ. Emang kalau di situ kadang surut padahal air cuma selutut. Ada anak yang tenggelam, hilang, ketemu udah jauh di mana kayak gitu. Katanya sih ada hantu yang namanya, kalau tempat gua namanya Urang Ayu. Urang Ayu itu kalau mungkin di luar negeri mermaid kali ya. Yang apa? Cewek, yang atas cewek, bawahnya ikan ya gitu. Yeah. Kayak gitu. Kalau di tempat gua emang ada ya? Ada sih katanya. Katanya sih ada. Soalnya tetangga gua juga pernah lihat, cuman kepalanya doang. Itu dia kan punya kebun di samping sungai itu. Ya berarti tadi bantaran itu ya? Dia kan mau ngambil air buat nyiram tanaman itu kan. Iya. Itu kok kayak ada rambut. Dari mana tuh? Di dalam airnya itu. Oh, berarti kayak rambut ngambang gitu ya? Rambut ngambang kayak orang misal cewek kalau misal renang di kolam renang rambutnya nggak diikat. Kalau nyelam kan rambutnya kemana-mana kan, acak-acakan kayak gitu. Nah, pas dia mau ngangkat itu kepala cewek. Itu jangan-jangan mayat Mas Dan? Bukan. Dia ketawa. Oh, ketawa dia, lari. Ketawa tuh udah diangkat apa masih di dalam air? Diangkat diangkat. Ya, tapi kan kelihatan tetap ada badannya. Ketawa dia lari. Kayak gitu. Berarti serem juga ya? Iyalah. Maksudnya ada penunggu yang sampai dia ngewujud, berarti kan dia kekuatannya besar tuh. Nah, emang sih, ya namanya jin ya, kita kan nggak tahu kan. Iya. Ada yang bisa wujud, ada yang mungkin cuma bisa megang benda, apalagi dia udah makan korban kan, berarti kan emang bener-bener full power kan. Udah OP ya, overpower ya. Iya, bahaya. Itulah, jangan sekali-kali kita melakukan perjanjian sama kayak gitu. Ya kayak yang kita kemarin. Berarti sama ya, agak sama ya? Agak sama. Kemarin kan yang episode berapa itu kan bahas semacam perjanjian sama setan ya? Cuman kan dia kan emang mungkin sengaja, dia kan nyari. Sengaja nyari. Kalau yang ini kan berarti mungkin apakah dia impact akibat dari kelalaian dia kan? Iya. Ngasih tumbal berarti. Kalau dia kan emang sengaja nyari dia dari bener-bener nol kan? Iya.
Terus bagaimana? Oke, cerita ini apa lanjut lagi? Ya mungkin apa ya? Kita satu cerita dulu ya. Satu cerita dulu mungkin gampang apa ya? Nanti episode berikutnya apakah ada kejutan-kejutan? Bener banget. Kita bakal cerita-cerita lagi di next episode. Jangan lupa kunjungi terus channel podcast Cerita Wengi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar atau kurang sopan. Ya gua sama Kohar minta maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen, dukung terus channel kami Cerita Wengi ya. Dan share ya ke teman-teman biar channel kita itu banyak yang tahu atau yang punya pengalaman horor, cerita horor, atau mungkin tetangganya yang punya yang biasa ketemu setan yang pernah nyeritain ke teman-teman, bisa di-share ke kami, datang langsung ke podcast kami buat sharing juga nggak apa-apa. Atau mungkin ngajak kami hunting ya, collab, berburu apa gimana gitu, nggak apa-apa. Kita hunting apa? Hunting apa? Hunting Miss P. Terus apaan tuh? Miss P, bukan Miss V. Iya, tahu. Hunting pocong. Nggak mau dah. Jangan kemarin aja berapa ya? Kemarin kita didatengin beneran ya. Iya. Itu buat teman-teman FYI ya, info aja. Kemarin pas kita tag ya. Itu episode berapa ya? 2 kalau nggak salah. 2. Kita disamperin sama yang namanya pocong, beneran pocong. Padahal kita belum sempat ceritain, mau ceritain. Udah diajak collab. Udah. Kalau mau diajak collab ya. Datengin beneran. Didatengin beneran yang namanya pocong, itu pocong udah pokoknya. Jadi panjang gini ya. Pokoknya terima kasih lah buat teman-teman. Iya benar. Sekian dulu cerita dari kami. Gua Mas Dan Kohar. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.